Baik, sebelum memulai seminar outline saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 10 12 14 10 51. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Sebelum memulai seminar, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Pak Umar STMT IPM sebagai pembimbing utama, dan Pak Danang Gunarto STMT IPM sebagai dosen pembimbing kedua saya, dan dosen penguji utama saya yaitu Bapak Dr. Stepanus Bardian Surya Masuka STMT, dan dosen penguji kedua saya Ibu Dr. Nur Hayati STMT. Judul saya yaitu Kajian Operasional Pintu Air Daerah Irigasi Rawa Pasang Surut, Studi Kasus DER Sembalagi Komplek. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Daerah rawa di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, telah cukup lama direklamasi atau diusahakan oleh sebagian penduduk setempat untuk lahan pertanian. Peruntukan lahan untuk tanaman pangan, utamanya padi, jeruk, tanaman keras seperti kelapa dan karet, dengan pengaturan air dengan cara sederhana, yaitu mengatur genangan air drainase, dikaitkan dengan luas tata guna lahan yang terbatas, dan proses pencucian lahan sesuai dengan jenis tanaman padi yang diusahakan. Permasalahan yang terjadi di daerah rawa Sembalagi Kompleks saat ini adalah diperlukan pengaturan tata air agar pengaruh air pada saat pasang surut tidak mempengaruhi produksi tanaman pertanian dan perkebunan di daerah rawa ini, sehingga pengaturan tata air dengan pengoperasian pintu air sangat diperlukan. Atas dasar tersebut diperlukan kajian operasional pintu air daerah irigasi rawa atau DIR Sembalagi Komplek yang saat ini mengalami permasalahan dalam hal volume air yang tidak merata. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan bagi petani yang berada di daerah Sembalagi Komplek dan sekitarnya. Dalam pengoperasian pintu air yang berujung tidak produktifnya lahan pertanian akibat kekurangan air pada saat pasang surut, ketidakstabilan pengelolaan air tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman pertanian dan pengelolaan aliran daerah tersebut. Ada perumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, berapa besar kapasitas volume kebutuhan air dan ketersediaan air di daerah irigasi rawa pasang surut, studi kasus DIR Sembalagi Komplek. Yang kedua, berapa kapasitas debit andalan yang dibutuhkan dan evaluasi sistem tata air pada saat pasang surut. Yang ketiga, mengoperasikan pintu air secara efektif pada lahan pertanian pada saat pasang surut guna mencukupi kebutuhan air daerah irigasi rawa pasang surut Sembalagi Komplek. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui besar kebutuhan air dan kapasitas saluran drainase pada saat pasang surut. Yang kedua, melakukan analisa pada sistem tata air di saluran DIR Sembalagi Komplek. Yang ketiga, merencanakan operasional pintu air pada daerah irigasi rawa atau DIR Sembalagi Komplek ketika pasang surut. Adapun pembatasan masalahnya, yaitu pada penulisan ini penulis hanya mengkaji pengoperasian pintu air daerah irigasi rawa atau DIR pada saat pasang surut. Studi kasus DIR Sembalagi Komplek. Selanjutnya, di tinjauan pustaka ada hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian, perputaran, dan penyebaran air di atmosfer, di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Siklus hidrologi adalah bagian inti dari yang tidak mempunyai awal dan akhir, di mana siklus hidrologi merupakan gerakan air di permukaan bumi. Selama berlangsung siklus hidrologi, perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali lagi ke laut, dan tidak pernah habis. Air tersebut akan tertahan sementara di sungai, waduk, dan danau dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada perkembangannya, hidrologi banyak dipelajari, khususnya di bidang teknik sipil. Salah satunya digunakan dalam memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air, baik itu mata air, sungai, maupun danau, guna dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti air baku
atau air untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, irigasi, pembangkit listrik, tenaga air, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Dalam siklus hidrologi adalah proses di mana bergeraknya air dari bumi menuju atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Sumber terjadinya siklus hidrologi adalah sinar matahari. Akibat adanya sinar matahari, air yang berada di permukaan tanah seperti sungai, danau, dan laut mengalami penguapan ke udara. Uap air tersebut kemudian bergerak dan naik menuju atmosfer yang kemudian terjadi proses kondensasi yang pada akhirnya merubah uap air tersebut menjadi partikel-partikel air yang membentuk es. Partikel-partikel air tersebut akan menyatu satu sama lain hingga membentuk awan. Kemudian partikel-partikel tersebut jatuh sebagai hujan ke permukaan laut dan daratan. Air hujan yang jatuh sebagian ada yang tertahan oleh tumbuh-tumbuhan dan sebagian yang lain sampai ke permukaan tanah dan mengalir ke permukaan tanah dan mengisi cekungan-cekungan tanah, danau, dan masuk ke aliran sungai, pada akhirnya akan mengalir ke laut. Lahan rawa. Lahan rawa adalah suatu bentangan tanah yang mempunyai topografi yang relatif datar atau cekung dengan kondisi drainase yang buruk dan secara alami tergenang air sepanjang tahun atau selama periode tertentu yang cukup panjang. Penggenangan air ini dapat berasal dari air hujan, luapan banjir dari sungai utama, pasang naik dari air laut, atau kombinasi keduanya. Ditinjau dari segi fisik atau proses pembentukannya, lahan rawa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rawa pasang surut atau rawa pantai dan rawa non pasang surut atau rawa pedalaman atau rawa lebak. Penelitian ini membahas tentang daerah rawa pasang surut, yaitu daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan rawa pasang surut berada di sepanjang pesisir dan sepanjang ruas sungai sebagian hilir di mana regime sungainya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengaruh pasang surut ini menyebabkan terjadinya semacam pembendungan, sehingga permukaan air di sungai naik dan meluapi lahan-lahan di sekitarnya. Genangan air pada lahan dapat pula berasal dari air hujan yang tertahan tidak dapat keluar dari lahan. Adapun rawa pasang surut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pasang surut air asin atau payau. Wilayah ini dipengaruhi dengan gerakan pasang surut air laut, akibatnya wilayah tersebut cenderung asin, baik pada pasang besar maupun pasang kecil, selama musim hujan dan kemarau. Pada zona ini biasanya didominasi oleh tumbuhan bakau. Yang kedua, pasang surut air tawar. Wilayah ini kekuatan arus air pasang surut dari laut sedikit besar atau sama dengan kekuatan arus air dari hulu sungai. Pada kawasan ini gerakan pasang surut harian masih terlihat, hanya airnya didominasi oleh air tawar yang berasal dari sungai itu sendiri. Pasang surut. Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut, di mana amplitudo dan fasenya berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodik, yakni gaya yang ditimbulkan oleh gerak reguler benda-benda angkasa, terutama bulan, bumi, dan matahari. Sifat dan keadaan muka air lahan rawa pasang surut dipengaruhi oleh perilaku pasang surut sungai, air laut, iklim, dan topografi. Dalam suatu perencanaan bangunan air dibutuhkan elevasi-elevasi penting pasang surut. Satu periode nodal pasang surut yang merupakan periode panjang yang mempunyai elevasi penting yang tetap akan terjadi selama 18,6 tahun sekali. Oleh karena itu, untuk mendapatkan elevasi penting pasang surut, terlebih dahulu harus didapatkan data selama rentang waktu tersebut. Dengan data yang diketahui, dilakukan peramalan untuk mengetahui elevasi penting pasang surut selama satu periode nodal pasang surut. Peramalan elevasi pasang surut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis harmonik dengan metode kuadrat terkecil. Irigasi. Irigasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian air kepada suatu lahan pertanian secara tidak alami guna pertumbuhan tanaman secara optimal. Pemberian air dalam kegiatan irigasi ini harus diiringi dengan drainase, yaitu pembuangan air kelebihan pada lahan pertanian agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Penyediaan air yang sesuai dengan kebutuhan sangat menentukan produktivitas pertanian. Tujuan utama irigasi ini adalah pemberian air sesuai kebutuhan tanaman dan pembuangan air kelebihan. Selain itu, irigasi juga bertujuan untuk melakukan kegiatan pemupukan, pencucian, dan kolmatasi. Lahan rawa pasang surut.
daerah rawa pasang surut telah identifikasi potensinya untuk pengembangan pertanian seluas 9,5 juta hektar menurut Nur tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pasang surut sangat berpotensi untuk dikembangkan meskipun banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Kawasan ini mempunyai genangan dangkal pada musim penghujan yang disebabkan oleh drainase yang terhambat oleh efek dari elevasi muka air pada bagian hilirnya. Proses drainase lahan dapat terjadi pada kondisi surut, sedangkan pada kondisi pasang memberikan peluang untuk terjadinya irigasi pasang surut. Kegiatan pengembangan rawa sendiri terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aspek yang menghambat pengembangan lahan rawa, antara lain aspek tata air, banjir, kekeringan, pH, salinitas, dan lain-lain. Aspek tanah, pirit, gambut, mudah tumbuh gulma, miskin unsur hara, dan lain-lain. Aspek sosial budaya ekonomi, yaitu pemukiman, pemasaran, penggarap, sarana transportasi, keterbatasan modal, keterisolasian, dan lain-lain. Dan aspek lingkungan, menurut Sarip tahun 2006. Selanjutnya, analisa distribusi curah hujan. Hujan rencana merupakan kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam skala ulang tertentu sebagai hasil dari suatu rangkaian analisis hidrologi yang biasa disebut frekuensi. Analisis frekuensi merupakan perakiraan untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bentuk hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrologi untuk antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Tujuan dari penentuan mode analisa distribusi hujan yang paling sesuai adalah untuk menentukan metode analisa yang paling cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Yang pertama itu distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log person tipe 3, dan distribusi Gumbel. Selanjutnya analisa debit. Debit atau besarnya aliran sungai stream flow adalah volume yang melalui suatu penampang melintang per satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik atau liter per detik. Aliran adalah pergerakan air di dalam alur sungai. Pengukuran debit yang dilaksanakan di suatu pos diduga air tujuannya terutama untuk membuat lengkung debit dari pos duga air yang bersangkutan. Debit rencana adalah debit dengan periode ulang tertentu yang sudah diperkirakan akan melalui suatu aliran perhitungan. Debit rencana menjadi bagian yang sangat penting dalam perencanaan suatu saluran, karena besar kecilnya suatu debit rencana akan menentukan besar kecilnya dimensi hidrolis dari suatu bangunan. Berikut ada persamaan metode irasional dalam bentuk sebagai berikut, yaitu dalam rumus Q sama dengan 0,2778 kali C kali I dan kali A, di mana Q debit banjir maksimum dengan satuan meter kubik per second, dan C koefisien aliran, I intensitas hujan dalam meter per jam, dan A luas daerah yang dialiri kilometer persegi. Selanjutnya hidrotopografi. Hidrotopografi adalah kondisi ketinggian muka air terhadap topografi permukaan lahan di lahan rawa pasang surut. Jenis hidrotopografi rawa pasang surut dinyatakan dengan banyaknya jumlah terluapi pada lahan rawa pasang surut, baik akibat kenaikan muka air laut dan kenaikan sungai utamanya. Selain pengaruh pasang surut, luapan juga dapat disebabkan oleh tinggi hujan pada wilayah hulu sehingga sungai ketika musim penghujan. Kondisi hidrotopografi didefinisikan sebagai perbandingan relatif antara elevasi lahan dengan elevasi muka air sungai atau muka air saluran terdekat. Kondisi ini sangat penting dalam menentukan potensi lahan untuk pengembangan pertanian. Selanjutnya pintu air. Pintu air adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, dan tempat rekreasi. Seringkali pintu air digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Pintu air merupakan bangunan pemotong tanggul sungai yang berfungsi sebagai pengaturan aliran untuk pembangunan atau drainase, penyadapan, dan pengatur lalu lintas air. Pintu air sebagai penyadap berfungsi untuk mengatur besarnya debit air yang dialirkan ke dalam sistem saluran air, sehingga pintunya dapat diatur sesuai dengan debit yang diinginkan, sehingga pengatur lalu lintas air. Pintu air selalu dibuka dan ditutup secara periodik sebagai lalu lintas pelayaran kapal-kapal. Selanjutnya di metodologi penelitian. Yang pertama itu lokasi penelitian.
Secara administrasi, lokasi penelitian terletak di Desa Semelagi Besar yang terletak di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Selakau adalah yaitu sebelah utaranya Kecamatan Pemangkat dan Tebas, sebelah selatan yaitu Kota Singkawang, sebelah barat Laut Natuna, sebelah timur Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kecamatan Selakau semakin besar terdiri dari dataran rendah karena letaknya di pesisir Laut Natuna. Masuk ke pedalaman terdapat hutan dan bukit-bukit yang kesuburan tanahnya baik untuk pertanian dan persawahan serta perkebunan. Berikut peta lokasi daerah irigasi rawa Semelagi Komplek. Selanjutnya bagan alir. Berikut adalah bagan alir penelitian saya. Dan selanjutnya pengumpulan data. Adapun sistematika yang dilakukan dalam pengumpulan data berikut yaitu mengumpulkan beberapa literatur dari buku-buku, skripsi, jurnal, makalah, dan sumber lain yang berkenan dengan pembahasan. Mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer yang merupakan data yang diperoleh melalui pengukuran dan pengamatan secara langsung di lapangan pada saluran yang diteliti. Data-data primer dalam penelitian ini meliputi data pasang surut, trase saluran, peta letak dan kondisi pintu air, lebar pintu air, dokumentasi pintu air. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data dalam bentuk dokumen-dokumen atau file yang telah ada atau dapat pula dalam bentuk hasil laporan penelitian orang lain dan merupakan data yang didapat dari instansi terkait, lembaga masyarakat, dan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama itu peta topografi dan jaringan drainase, yang kedua curah hujan dan iklim, ketiga luas daerah tangkapan, keempat elevasi penampang memanjang, kelima dimensi penampang melintang, dan keenam data kecepatan aliran. Selanjutnya dalam analisis data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data-data yang diperoleh dianalisa dengan yang meliputi yang pertama itu kondisi topografi berupa data sekunder, pengolahan data curah hujan dan iklim, kondisi pasang surut, jaringan irigasi, primer dan sekunder, dan selanjutnya perhitungan operasional pintu air atau tinggi bukaan pintu berdasarkan tinggi muka air di lahan dan kondisi pasang surut dan curah hujan. Perhitungan operasional pintu air atau tinggi bukaan pintu berdasarkan tinggi muka air di lahan, yaitu rumusnya A sama dengan Q dibagi alfa dikali B dikali akar 2 kali gravitasi dan H, di mana A tinggi bukaan pintu dengan satuan meter, alfa koefisien debit, B lebar pintu air, dan gravitasi, H tinggi air di belakang pintu, dan Q debit. Setelah dilakukan analisis perhitungan operasional pintu air atau tinggi bukaan pintu berdasarkan tinggi muka air di lahan, sehingga didapatkan perbandingan dalam grafik. Yang pertama itu grafik H versus A, yaitu perbandingan tinggi bukaan pintu air A dengan tinggi air di belakang pintu. Yang kedua grafik Q versus A, yaitu perbandingan tinggi bukaan pintu air dengan besarnya debit. Selanjutnya tahap persiapan survei lapangan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu meteran, digunakan untuk mengukur dimensi panjang, lebar, dan sebagainya. GPS, Global Positioning System, digunakan untuk menentukan koordinat titik-titik pengamatan di lokasi penelitian. Dan ukur digunakan untuk pengukuran muka air pada saluran. Adapun perlengkapan lainnya seperti formulir penulisan, alat tulis, kamera, dan sepatu bot. Ini daftar pustaka saya.
Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi seminar outline saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.